sekarang ini adalah fase masuk kepada pemerintahan transisi. Pertama adalah bagaimana membangun Gaza. Kedua, menggerakkan perekonomian. Nah, yang ketiga adalah menyiapkan agar rakyat Palestina bisa melakukan hak untuk menentukan nasib sendiri. Negara Palestina yang merdeka, two-state solution gitu kan. Sekarang pertanyaannya adalah kalau Tony Blair, saya sih terus terang ya kurang setuju. Kenapa? Kalau bisa jangan yang bau-bau Inggris lah. Karena permasalahan Israel-Palestina, Palestina-Israel, ini kan gara-gara Inggris. Kalau saya bilang, kenapa nggak warga negara Indonesia? Di Indonesia banyak orang-orang yang mampu. Pak Yusuf Kala aja. Beliau ini biasa menggerakkan perekonomian. Ini strategis sekali nih. Bapak Presiden mengajukan nama orang Indonesia. Kita ikut nih membantu benar-benar mengawal bagaimana penjajahan di muka bumi ini benar-benar dihapuskan. Nggak cuma retorika-retorika itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Kembali ketemu lagi bersama kami dengan Armory Reborn di program Armory Talks. Nah, seperti biasa, program ini akan mengajak Anda untuk membahas terkait isu geopolitik dunia yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami memilih isu terkait rencana Trump yang kontroversial untuk akhiri perang di Gaza. Seperti kita ketahui bersama, masa depan Gaza kini bergantung pada rencana 20 poin yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tetapi rencana Trump tidak melibatkan rakyat Palestina dan punya banyak celah karena seolah hanya melanjutkan dominasi Israel. Rakyat Palestina juga tidak dipercaya memimpin wilayahnya sendiri. Gaza bahkan akan dipimpin sebuah dewan yang diketuai mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, tokoh yang pernah dianggap bermasalah dalam perang Irak. Nah, Sobat Armory, kita ingin tahu bagaimana prospek rencana Trump ke depan dengan begitu banyaknya celah dan kontroversial. Saat ini di tengah-tengah kita, di studio kami sudah hadir senior kami. Beliau adalah Profesor Hikmahanto Juwana, guru besar dari Universitas Indonesia yang juga sekaligus pakar hubungan internasional. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas Darwin? Alhamdulillah sehat Prof. Prof, makasih nih udah mau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita di Armory. Ini kali pertama ya Prof? Kali pertama, sama-sama. Terima kasih. Gimana Prof? Lagi sibuk apa belakangan? Saya belakangan ya masih di kampus ngajar, ya ngisi-ngisi seminar buat ngisi pelatihan-pelatihan, sama ya ini kadang-kadang podcast. Sekarang udah nggak TV ke TV tapi podcast ya, podcast ke podcast, sering gitu ya. Iya. Nah, Prof, ini tadi saya udah sampein pengantar sedikit. Ini kan lagi rame nih, yang rencana perdamaian Gaza gitu ya, tapi diinisiasi oleh Trump gitu, tapi dengan ada sekitar 20 poin gitu ya. Bagaimana Prof Hikmah melihat persoalan ini Prof? Ya pertama gini, kalau dari sisi Trump sih beliau ini maunya dapat Nobel Prize. Karena beliau sudah mengatakan, saya nih selama kurang dari 1 tahun udah ada 7 perang yang saya selesaikan. Ya. Dan sekarang kemarin ada pidato dari presiden atau Perdana Menteri ya dari Pakistan lah, kepala pemerintahan yang mengatakan, wah sekarang tambah 1 lagi, wah kita sangat berutang budi sama saudara gitu kan, wah keren banget gitu ya. Nah sebenarnya gini ya, terlepas dari bagaimana Trump menyikapi, tapi saya melihat ada orang yang sangat berperan, yaitu Steve Witkoff. Ini utusannya Trump. Ya, Steve Witkoff. Beliau yang ketika Trump sudah tahu menang, lalu kemudian beliau sudah ditaruh di Timur Tengah, ya, untuk mencoba bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Gaza. Nah, kan awalnya beliau ini yang memunculkan ide agar 2 juta orang Palestina di Gaza itu dievakuasi ke negara-negara Muslim lah.
Dan itu mengandung kontroversi karena itu kan sama saja mengeluarkan rakyat Palestina dari tanahnya. Dan masalah di Palestina dengan Israel ini masalah Palestina dengan Israel, ini bukan masalah agama, tapi masalah tanah yang dari sisi Palestina merasa diambil oleh Israel. Sementara Israel merasa bahwa ya ini juga tanah saya, begitu kan. Nah ini kan harus diselesaikan. Nah jadi Steve Witkoff ini udah berkali-kali mencoba untuk mempunyai cara supaya selesailah, damailah kira-kira seperti itu. Tapi kalau menurut saya di awal-awal tuh beliau tidak melihat porsi Palestinanya. Bahkan terakhir itu ada ide agar mereka yang katakanlah luka itu dikeluarkan dari Gaza. Ya, termasuk kita tadinya udah setuju, saya bilang wah saya agak saya sangat nggak setuju lah. Orang ini masalah tanah kok ya. Nah seperti itu. Tapi yang terakhir rupanya Steve Witkoff mungkin juga melihat banyak negara-negara di Eropa sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Karena negara-negara Eropa ini dia didorong oleh rakyatnya juga bahwa masa sih kita bisa menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh Israel dan kita selalu benarkan, ya kan? Karena banyak negara-negara berkembang termasuk Indonesia, kita ini seringkali diceramahi sama negara-negara Eropa. Jangan kayak begini, melanggar HAM, harus demokrasi, harus ini. Nah sekarang orang bilang, mana nih sekarang nilai moralmu itu ketika Gaza dihabisin kayak begini. Betul. Nah di situ yang membuat negara-negara Eropa mengakhiri dengan katakanlah menyerang Israel juga nggak mungkin. Karena Israel juga di belakangnya ada Amerika Serikat. Betul. Dan nggak mungkin juga negara-negara Eropa ini menyerang Israel karena ingat ya, orang-orang Yahudi kan sebenarnya mereka ada yang merasa kita nggak perlu negara, yang penting kita diaspora, kita jadi warga negara di banyak negara. Dan di Eropa, di Amerika, walaupun jumlah mereka minoritas, tapi mereka ini punya kekuatan ekonomi. Jadi dia bisa dominasi, dia bisa mendikte siapapun yang jadi kepala pemerintahan di Eropa ataupun di Amerika. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat konteks seperti itu, Steve Witkoff akhirnya mengambil inisiatif. Ya, mungkin ya. Dan saya duga, saya tidak tahu persis, tapi saya duga beliau berkonsultasi dengan kepala pemerintahan dari Timur Tengah, lalu kemudian termasuk Indonesia dan kemudian juga Turki. Nah, kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena kalau saya lihat dari pidato Bapak Presiden ketika di Majelis Umum PBB itu sudah tersirat bahwa Israel akan kita akui, tapi dengan catatan Israel akan mengakui Palestina. Lalu kalau misalnya Israel ada kekhawatiran terkait dengan masalah keamanannya dia, maka nanti ada masyarakat internasional dan Indonesia bersedia untuk ngirim sampai 20.000 bahkan lebih pasukan. Nah, jadi itu yang kemudian kalau kita lihat di proposalnya Trump itu namanya ISF, International Stabilization Force. Yang berisi 20 poin itu ya, Prof? 20 poin itu. Jadi 20 poin ini dugaan saya ya, ini bukan original Trump, tapi Steve Witkoff membuat itu, lalu dia mungkin juga berkomunikasi dari pihak Israel, bahkan juga melalui pihak ketiga mungkin kalau nggak dari sendiri, dia mendengarkan apa yang diminta sama Hamas. Kira-kira seperti itu. Sehingga 20 poin ini udah disiapkan, lalu pada waktu para kepala pemerintahan, kepala negara itu berpidato di New York, kan Trump mengadakan pertemuan sideline lah, di mana presiden juga hadir. Nah, di situ seolah-olah mengkonfirmasi. Ini oke ya, setuju semua seperti ini. Nah, terus kemudian yang saya ingat, Bapak Presiden pulang, lalu di depan wartawan mengatakan ini nanti ada terobosan, ya kan? Tapi kan beliau nggak bisa bicara karena mungkin diminta agar itu nanti Trump yang akan menyampaikan. Nah, itu akhirnya muncul yang 20 poin itu. Nah, 20 poin itu terus kemudian diserahkan ke Israel, ke Netanyahu. Netanyahu mengatakan bahwa awalnya mungkin dia ada keberatan-keberatan. Lalu Trump ngancam nih, kalau kamu bilang keberatan-keberatan, yang kamu hadapi ini dunia. Karena bagi Amerika Serikat juga,
Sama pertanyaannya, ini gimana sih Amerika Serikat yang dulu selalu mengusung nilai moralnya HAM lah, Iya, demokrasi iya, dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba kayak begini? Kan begitu kan? Dia dulu bertanya. Nah, akhirnya di situ Trump bisa meyakinkan Netanyahu. Sementara juga dari Hamas, akhirnya mereka sudah bisa menerima proposal yang disampaikan oleh Trump itu, yang 20 poin itu. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan dan yang kita tahu sekarang, fase pertama udah dijalankan kan? Iya. Fase pertama itu ada penarikan mundur dari IDF, Israel Defense Force, dan kemudian dari pihak Hamas sudah menyerahkan sandera, baik yang hidup maupun yang meninggal. Lalu kemudian juga mulai makanan, bantuan-bantuan kemanusiaan boleh masuk ke Gaza. Nah, jadi fase pertama sudah dilakukan. Gitu. Nah, jadi Prof, ini kan kalau ada ini juga anggapan karena Amerika mau pilpres nih. Kira-kira ada hubungan gak ini, atau emang ini murni perdamaian gitu ya, atau apa ini ada ya itu tadi dalam rangka pilpres gitu ya, Trump itu gimana Prof lihat? Enggak lah kalau menurut saya ya, karena pilpres itu masih agak lama juga di Amerika. Ini kan baru 1 tahun kemarin, tahun ini Presiden Trump, ya kan? Pak Prabowo aja kan masih tahun kemarin kan, 1 tahunnya kan bulan Oktober, berarti kan tahun kemarin kan. Nah, menurut saya enggak lah, tapi terlalu jauh ya Prof. Terlalu jauh. Lagian juga yang kedua, saya nggak yakin juga konstitusi Amerika membolehkan Trump untuk maju lagi, karena kan 2 kali term aja, begitu kan. Nah, walaupun ada juga keinginan dari Presiden Trump atau orang-orangnya kalau bisa boleh sampai 3 kali gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya sih enggak ya. Tapi ini benar-benar mereka ingin bahwa ada perdamaian di situ. Kalau Trump sendiri sih Nobel Prize. Tapi kalau misalnya negara-negara seperti di Eropa yang kemarin waktu KTT Gaza di Mesir, itu kan diundang juga dari Prancis, dari Inggris gitu ya. Lalu juga negara-negara Islam ya. Walaupun mungkin proposal ini dianggap, tapi kok nggak melibatkan Hamas? Hamas nggak datang, Israel juga nggak datang. Tapi mungkin modelnya ini, model penyelesaian sengketanya ini dibuat seperti itu. Mereka nggak diminta untuk hadir, tapi mereka memberikan input dan kemudian dikonfirmasi setuju atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, terkait penunjukan Tony Blair, Prof, kan ditunjuk nih sebagai Dewan Keamanan gitu ya. Apakah ini nggak justru memperburuk persepsi dunia Muslim terhadap proses perdamaian? Gimana Prof? Gini, pertama ya yang saya lihat setelah fase pertama ini dianggap berhasil, kemudian kan Trump mengundang nih sama Mesir KTT tentang Gaza. Nah, KTT ini penting untuk setelah fase pertama, ya kan? Kalau Israel kan harusnya kalau sandera udah dikembalikan selesai dong, ya kan? Tapi kan Israel selalu bilang ini masalah bukan sandera, tapi juga masalah saya nggak ingin ada pejabat petinggi-petinggi Hamas yang nanti mempunyai strategi untuk menyerang saya dari Gaza. Dan kemudian yang ketiga, supaya para petinggi Hamas ini tidak punya kesempatan untuk menyerang saya dengan perangkat-perangkatnya, maka saya harus kuasai itu Gaza. Maka idenya itu tadinya adalah bagaimana Gaza diambil alih oleh Israel, karena seperti tepi barat lah. Tepi barat kan memang udah benar-benar warna Israel ada di sana gitu ya. Nah, tapi kalau di Gaza kan enggak. Nah, tapi dengan dia membombardir itu, orang-orang di Palestina di Gaza itu keluar, ya kan, bahkan Perdana Menteri Israel bilang, udahlah kalau kamu nggak tahan dengan serangan-serangan kami, kamu bebas kok. Ya, anggap aja ini open prison gitu ya, penjara yang open. Kalau kamu nggak betah di penjara ini ya keluar katanya gitu kan. Pintar juga cara mikirnya kan itu. Udah gila tapi kalau menurut saya. Nah, jadi supaya keluar. Nah, idenya adalah nanti Gaza itu akan dimukimi oleh orang-orang Israel. Nah, ini yang sekali waktu Trump ditanya sama wartawan, apakah Anda akan membenarkan ya membolehkan Israel menguasai Gaza gitu ya.
Wah nggak akan katanya kan begitu. Nah jadi ada juga batas ya, Amerika Serikat mendukung Israel tapi ada batasnya. Kalau Israel terus kemudian mengekspansi malah jadi masalah lagi. Ya. Nah jadi sekarang ini adalah fase di mana masuk kepada pemerintahan transisi. Ya, karena nanti pemerintahan transisi itu ada ya paling nggak 3 tugas ya. Pertama adalah bagaimana membangun Gaza. Nah, istilahnya melakukan rekonstruksi. Nah, itu yang pertama, bangun infrastruktur ini dan lain sebagainya, perumahan. Kedua, menggerakkan perekonomian. Ya, nggak mungkin kalau misalnya Gaza nggak digerakkan ekonomi, rakyatnya kayak apa nanti? Kalau kemarin itu sebelum diserang, sebenarnya perekonomian ada, orang menjual, beli dan lain sebagainya ada. Nah, yang ketiga adalah menyiapkan nantinya, karena di poin 19 itu ada pernyataan walaupun nggak menyebut Palestina sebagai sebuah negara merdeka, tetapi pernyataan yang mengatakan bahwa nantinya didorong agar rakyat Palestina bisa melakukan hak untuk menentukan nasib sendiri, self determination. Nah, self determination ini kan maksudnya adalah negara Palestina yang merdeka, two state solution gitu kan. Nah, jadi dalam konteks pemerintahan transisi yang menjalankan 3 hal penting ini, termasuk salah satunya sebenarnya juga mengomandoi ISF, International Stabilization Force, yang setelah tentara Israel mundur, ya mereka hadir di sana dan memastikan tidak ada serangan dari Gaza ke Israel dan dari Israel serangan ke Gaza. Ya kan? Maka Bapak Presiden waktu di pidato sudah mengatakan bahwa yang akan menjamin garansi tidak akan ada serangan ke Israel itu adalah ya ini international community melalui ISF ini, International Stabilization Force. Karena dari sisi Netanyahu, beliau mengatakan tidak merdeka saja, kami terus diserang, ya kan? Karena kan Hamas beda dengan Fatah misalnya. Kalau Fatah ya kita berdiplomasi, nggak usah pakai kekerasan. Tapi kalau Hamas mengatakan oh enggak, bahkan Hamas itu punya ideologi yang mengatakan Palestina merdeka itu Israel harus keluar dari Palestina. Maka dia ganggu terus dengan cara dia melakukan serangan-serangan. Ya, serangan-serangan kan sama lah seperti kita waktu perjuangan kemerdekaan. Kita juga melakukan serangan-serangan ke Belanda kan. Ini juga seperti itu. Tapi oleh Belanda kita kan dibilang ekstremis, ya kan. Nah, tapi Israel mengatakan mereka ini adalah para teroris gitu kan. Nah, tapi intinya nantinya pemerintahan transisi ini dia akan yang mengkomandoi ISF ini untuk ya pergerakan pasukan dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa gencatan senjata di fase pertama ini bisa long lasting lah gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Tony Blair yang jadi kepala pemerintahan, saya sih terus terang ya kurang setuju. Kenapa? Pertama ya tadi kan disebutkan Tony Blair yang ikut dalam serangan ke Irak gitu ya. Ya mungkin juga. Tapi kalau menurut saya yang paling penting itu adalah kalau bisa jangan yang bau-bau Inggris lah. Ya. Karena permasalahan Israel Palestina, Palestina Israel ini kan gara-gara Inggris. Karena menteri luar negerinya Balfour itu memberikan kesempatan orang-orang Yahudi yang punya ide, bukan diaspora, karena banyak yang orang Yahudi juga punya idenya tuh ya udah kita ini mohon maaf ya dikutuk oleh Tuhan gua tidak punya tanah. Ya kita akan ada di mana-mana. Mau jadi warga negara apa nggak ada masalah gitu kan. Nggak usah punya ide kita mau punya tanah sendiri. Itu banyak tuh yang ortodoks kayak begitu pasti mengatakan seperti itu. Mereka juga nggak setuju dengan adanya negara Israel. Nah tapi ada juga yang berkeinginan kami ini kalau misalnya di negara orang dizolimi. Ya buktinya kan di Jerman ketika mereka dikumpulkan taruh kamp konsentrasi kemudian dibunuh gitu kan karena dianggap sebagai nanti darah Arya ini harusnya tidak boleh tercampur dan sebagainya lah. Sehingga dari sebagian dari mereka bilang, enggak kita butuh sebuah negara. Nah akhirnya negara Israel itu yang terbentuk tahun 48, di mana difasilitasi oleh Inggris. Karena Inggris pada waktu itu, tanda kutip ya, menduduki Palestina.
Kan masa-masa itu banyak juga negara yang dijajah kan. Iya. Nah jadi kalau misalnya Tony Blair menurut saya dengan hal seperti itu belum tentu bisa diterima. Belum lagi Tony Blair dia punya lembaga yang terafiliasi dengan Israel gitu kan. Orang kan udah lihat lah jejak digitalnya. Belum lagi yang ketiga, apakah orang seperti Tony Blair ini bisa diterima oleh rakyat Palestina. Kan gitu kan. Karena nanti yang dikelola itu adalah orang-orang Palestina di Gaza. Ya. Saya kaitannya dengan Tony Blair tadi, Prof. Ada anggapan yang beranggapan ini jadi semacam bentuk kolonialisme baru. Karena dewan pengelola ini dipimpin tokoh asing dan tanpa mandat dari rakyat Gaza sama sekali gitu. Gimana Prof Hikmah melihatnya? Ya bisa jadi sih seperti itu. Walaupun kita harus ingat bahwa ini kan pemerintahan transisi. Kalau transisi kan belum tentu terus menerus gitu kan. Akhirnya nantinya diserahkan kepada rakyat Palestina. Nah tapi bukannya tidak mungkin kesan seperti itu muncul. Oleh karena itu kalau saya bilang, kenapa nggak warga negara Indonesia? Iya kan? Iya. Jelas kalau misalnya warga negara Indonesia, pembukaan undang-undang dasar kita bahwa penjajahan harus dihapuskan. Gak mungkin lah Indonesia kemudian mau menjajah gitu kan. Atau misalnya melakukan penjajahan model baru gitu ya. Memang jadi pertanyaan ya, kenapa harus Tony Blair ya, Prof? Nah di sini saya berharap nih kalau Presiden Prabowo tuh ya dalam pertemuan-pertemuan kayak kemarin di KTT Mesir, wah udah at ease lah gitu ya. Udah biasa, udah nggak ada barrier, nggak canggung juga. Canggung, confidence-nya atau misalnya bahasanya, ya mereka ketemu sama siapa saja. Sama Trump juga ngomong gitu ya, ini dan lain sebagainya. Menurut saya kalau situasinya seperti itu, kenapa nggak Presiden mengatakan, bagaimana kalau usulan kita dari Indonesia aja, ya kan? Di Indonesia banyak orang-orang yang mampu. Saya selalu ngomong ya, Pak Yusuf Kala aja, ya kan? Pak Yusuf Kala aja, kenapa enggak? Orang dia pernah punya pengalaman di pemerintahan sebagai wakil presiden, sebagai menteri. Karena yang dibutuhkan adalah ya memang kepala pemerintahan transisi kan, jadi harus punya pengalaman itu. Kedua, beliau ini biasa menggerakkan perekonomian, ya kan? Karena pada waktu zaman Pak SB, Pak Jokowi waktu beliau jadi wapres itu, kalau saya nggak salah tanggung jawabnya kalau soal ekonomi ya udahlah Pak JK, kira-kira seperti itu. Nah, artinya ini sekarang yang dibutuhkan oleh rakyat di Gaza itu adalah bagaimana perekonomian bisa bergerak lagi. Nah, maka saya pikir itu. Ketiga, Pak JK punya concern terhadap rakyat Palestina. Ya, punya ide misalnya membuat rumah sakit Indonesia di Palestina. Belum lagi ya Pak JK kan dari Indonesia yang Islamnya dianggap sebagai moderat. Nah, ini kan artinya dari segi agama itu nggak punya masalah lah dengan rakyat Palestina yang mayoritas beragama Islam. Penerimaan Pak JK mungkin akan lebih baik. Belum lagi kalau misalnya saya lihat Indonesia itu nggak di dekat Israel ataupun Palestina, bukan negara-negara Timur Tengah kan. Kita jauh sehingga tanda kutip kepentingan konflik kepentingan itu tidak terlihat lah, kira-kira seperti itu. Bisa tidak cenderung lebih netral ya memang lebih posisi cenderung netral. kita ya, Prof. Nah, makanya saya katakan kenapa nggak beliau aja misalnya, atau boleh aja sih warga negara lain yang ada misalnya, siapa tahu, oh bukan kita maunya Pak SBY gitu ya, ya boleh juga. Atau misalnya mantan Menteri Luar Negeri Pak Hasan Wirayuda, kan bisa juga. Yang penting adalah mereka-mereka ini bisa memanage negara dan kemudian mempunyai hubungan dengan banyak kepala pemerintahan, kepala negara, network gitu ya, lembaga keuangan internasional. Karena apa? Perlu pembangunan. Dan menurut saya Pak Prabowo, Bapak Presiden tuh bisa bilang bahwa gini deh, kalau misalnya ini dari warga negara Indonesia dan diterima oleh negara-negara kemarin yang hadir di KTT, itu kita willing, kita bersedia untuk di tahap pertama ya kita alokasikan anggaran untuk mereka, untuk siapapun yang ditunjuk dari Indonesia memulai pemerintahan ini. Kan nggak langsung uang itu datang. Ya. Kedua,
kita willing juga kalau misalnya nanti siapapun yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, dia perlu SDM. Orang-orang yang bantu sekelilingnya. Kan sekarang masih belum ada. Orang-orang Palestina mungkin masih sibuk mau pulang kampung dan lain sebagainya. Nah, jadi kita berkomitmen untuk memberikan itu. Nah, yang keuntungan lain ya sebenarnya ya, kalau misalnya dari Indonesia, itu saya sih berharap ya, dalam situasi seperti ini, itu perusahaan-perusahaan BUMN, ya, terutama karya-karya itu ya, itu bisa melakukan rekonstruksi, ya kan? Wah, itu namanya Pak Purbaya seneng deh kalau udah kayak begini. Soalnya dia kan masukin 200 triliun nih ke bank-bank nih kan. Nah, uang-uang itu yang dimasukkan 200 triliun, gimana kan sekarang bank-bank itu harus menyalurkan ya kepada yang membutuhkan. Ya udah BUMN ini yang membutuhkan. Terlibat dalam proses rekonstruksinya ya, Prof. Dana awal pinjam. Nanti kan dibayar sama dari Timur Tengah, mereka udah willing. Oke, untuk rekonstruksi ini dana kita sediakan. Nanti kan bisa keluar situ. Belum lagi nanti perusahaan-perusahaan telekomunikasi, ya kan? Daripada nanti jatuh ke negara-negara yang lain, ini kan, maka saya katakan ya, Bapak Presiden tuh udah luar biasa nih. Udah ketemu orang ini dan lain sebagainya. Nah sekarang ini menteri-menteri para pembantu presiden ini yang harus cepat. Oh ini ada kesempatan nih. Kita harus apa lakukan? Ya kan? Jangan semua presiden nunggu presiden. Usulin kepada Bapak Presiden kan gitu. Bapak Presiden. Oh ini bagus nih. Udah majuin ke sini. Oh ya ke sini. Kenapa di Indonesia nih pengangguran katanya tinggi? Ya walaupun Bapak Presiden mengatakan enggak. Perekonomian melambat. Ya kan? Bagaimana sekarang Pak Purbaya bilang untuk supaya lebih muter lagi nih perekonomian. Nah kan kita perlu nih tempat di mana kalau ada proyek-proyek kayak begini, rekrutmen terhadap tenaga kerja lebih tinggi. Dan kalau misalnya yang direkrut orang-orang Indonesia ya di BUMN dan lain sebagainya itu ya, itu kan mereka nggak punya masalah dari segi agama, kulturnya mungkin dan lain sebagainya. Dan kita merasa bahwa kita ikut nih membantu benar-benar mengawal bagaimana penjajahan di muka bumi ini benar-benar dihapuskan. Nggak cuma retorika-retorika itu. Iya. Nah Prof, kita ke Israel nih Prof. Menurut Prof Hikmah, bagaimana sikap Israel terhadap kebijakan Trump, rencana Trump ini? Apakah menerima sepenuhnya atau justru ini peluang gitu ya untuk bermanuver lagi gitu atau gimana? Prof, awalnya sih nggak nerima. Sikap Israel sendiri ya? Iya, awalnya sih nggak nerima. Terutama mungkin ada poin 19 soal self determination dari rakyat Palestina. Tapi kan Trump bilang nggak bisa nih kamu melawan dunia karena dunia itu udah 157 negara nih mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ya memang kita tahulah kayak waktu kita di bawah kolonialisme Belanda, kita sudah proklamasikan kemerdekaan. Tapi yang namanya Belanda kan tetap nyerang, ya kan? Karena apa? Itu kita melakukan tindakan polisionil, kan? Pemberontak nih, cap. Lalu kemudian ada negara Mesir tahun 46 mengakui, banyak negara mengakui. Tetap aja ada kelas pertama, kelas kedua, ya kan? Nah, baru Belanda itu tidak menyerang pada saat tanggal 27 Desember 1949 Belanda menyerahkan kedaulatan ke kita, ya kan? Nah, ini sama. Walaupun Palestina sudah lama dideklarasikan merdeka, lalu sudah banyak negara, 157 negara sudah mengakui. Tapi kalau misalnya Israel masih bercokol di sana, ya nggak bisa ini merdeka. Nah makanya Trump mengatakan kalau kamu ya Netanyahu nggak bisa nih, kamu lawan kehendak dari dunia. Dan buktinya apa? Pada waktu pidato di Majelis Umum, kan Netanyahu cerita lagi lah, cerita lama gitu ya, diputar kembali bahwa ini hak kita untuk membela diri dan sebagainya. Kan banyak negara-negara yang walk out. Iya betul. Iya kan secara kasat mata udah kelihatan lah negara-negara itu nggak mau. Dan mereka yang walk out itu bukan karena kehendak pribadi masing-masing. Pasti ada perintah dari negaranya. Udah kamu keluar, ya kan? Nah artinya apa? Ya Israel awalnya sih memang nggak mau. Maka pada waktu itu ya saya lihat itu ada billboard.
ya yang mengatakan udahlah laksanakan deal ini, ya kan? Presiden Trump di tengah, nah, nanti di sebelah kiri ada Netanyahu, nanti ada kepala pemerintahan dari negara-negara Timur Tengah termasuk Pak Prabowo. Yang kemudian dihebohkan juga di sini. Ya gimana nih? Kok Pak Prabowo mau ditaruh di situ? Ya mana punya kendali saya bilang. Orang kalau di sana itu kan bukan pemerintahnya loh ya yang buat itu. Ya nggak tahu lah kita ada mungkin perusahaan atau orang yang naruh-naruh billboard itu di mana-mana ada fotonya presiden. Mana punya kendali kita kalau udah di sana kan? Seperti itu. Tapi mereka rakyat itu di Israel udah sampai pada titik kamu harus terima. Ya, karena rakyat Israel itu sendiri sebenarnya jangan kita anggap unit analisisnya tuh Israel. Seolah-olah antara pemerintah sama rakyatnya udah setuju semua, oposisinya nggak bisa. Zaman sekarang kalau kita mau menganalisis hubungan antar negara, itu kita harus sampai pada level bagaimana pemerintahnya, bagaimana oposisinya, bagaimana rakyatnya. Nah, kalau saya lihat rakyat di Israel juga sebenarnya marah juga sama Netanyahu. Karena bukannya kita tambah tenang, ya, tapi kalau kita keluar negeri itu banyak warga dunia marah sama mereka. Nah, nanti marahnya itu sebenarnya ke Netanyahu. Tapi kan dilampiaskan, kamu kan orang Israel, ya kan? Nggak dikasih servis lah, nggak inilah, atau misalnya di Indonesia nggak boleh bertanding lah. Ada beberapa video yang bahkan melarang masuk ke negara lain kan. Iya, termasuk kan melarang masuk itu kan mau bertanding di Jakarta aja nggak boleh. Ya kan, visanya nggak dikasih, dibatalkan. Nah, jadi mereka menganggap bahwa ini gara-gara kamu Netanyahu. Jangan-jangan ini ambisi kamu, bukan ambisi kami rakyat Palestina, rakyat Israel, tapi ambisi kamu. Belum lagi oposisinya udah seneng aja kan. Kapan ini turunnya nih kan? Nah, Prof, ini kita bicara stabilitas kawasan ya, Prof. Kalau misalnya ternyata rencana ini gagal mendapat dukungan dari regional, kita tahu ada Qatar, Yordania, Mesir gitu ya. Kira-kira seperti apa konsekuensi geopolitik yang akan diterima oleh Amerika Serikat dan bagaimana stabilitas kawasan itu, Prof? Ya, kalau dari Timur Tengah, justru mereka udah nerima. Oh, aman ya kalau yang Timur Tengah udah. Qatar misalnya, Qatar marah ketika Israel nyerang mereka kan? Nah, akhirnya di depan Presiden Trump, Netanyahu minta maaf, ya kan? Dan tidak akan mengulang lagi karena memang Israel waktu menyerang Qatar itu bukan Qatar sebenarnya, tapi orang Hamas yang ada di Qatar. Iya, betul. Tapi kan masuk ke kedaulatan mereka, gitu kan? Jadi kalau saya lihat di Timur Tengah itu hampir semua negara sudah terima, kecuali siapa? Yang kita tidak tahu, Iran. Nah, Iran, karena Iran juga mungkin diundang juga ke KTT di mana di Mesir, tapi kan mungkin aja mereka tidak mau datang, gitu kan? Karena apa? Karena Iran sebenarnya ideologinya hampir sama seperti Hamas, yaitu Palestina merdeka itu harus menghilangkan negara Israel. Mereka tidak punya masalah dengan Yahudi, ya, karena di Iran sendiri orang-orang Yahudi ada, ya, walaupun minoritas, tapi ada orang-orang Yahudi ada di Iran, ya, jadi dia tidak menentang agamanya. Yang mereka tentang adalah pendirian dari yang namanya negara Israel. Dan yang dikhawatirkan oleh Trump sama Israel itu adalah kalau Iran mengembangkan senjata nuklirnya. Maka waktu dalam masalah di Gaza ini ada momen di mana Israel melakukan serangan ke Iran. Nah, dengan dugaan bahwa Iran membuat senjata nuklir yang kalau ada senjata nuklir dari perspektif Israel itu tidak lain digunakan ya untuk mereka gitu kan, diserang mereka. Nah, itu yang terus kemudian dari pihak Israel ingin menghancurkan instalasi pengembangan uraniumnya, terus kemudian dibantu oleh Amerika Serikat, walaupun kemudian juga Iran juga melakukan serangan balik. Nah, jadi sekarang itu seperti ini posisinya. Ya memang kalau misalnya dari pihak Hamas sudah menerima proposal ini, sebenarnya bagi Iran juga nggak punya alasan untuk mendorong Hamas menyerang Israel kan gitu kan. Demikian juga
kalau Hezbollah yang memang didukung oleh Iran begitu ya, tapi dia ingin bahwa Palestina itu ya merdeka begitu ya. Kalau misalnya mereka sudah terima ya nggak punya alasan lagi, atau Houthi. Karena kalau menurut saya ya, kalau perang terbuka antar negara itu juga untuk Iran ya pasti dihindari lah, nggak mungkin. Kecuali kalau misalnya kayak kemarin Iran diserang dulu oleh Israel, dia akan balas. Tapi kalau Iran dulu yang nyerang, saya rasa kayaknya kecil kemungkinan, Prof. Nah, Prof, ini kita bicara dalam jangka panjang gitu ya. Apakah rencana Trump ini justru memperlambat tercapainya solusi bagi kedua negara ini? Ya, gitu. Kalau menurut saya tergantung dari pemerintahan transisi. Maka pemerintahan transisi itu key factor, ya, faktor kunci. Faktor kunci bahwa karena apa? Di dalam 20 poin proposal itu ada poin 19. Iya kan? Nah, jadi kalau misalnya memang nantinya pemerintahan transisi ini ada dewan penasehatnya diketuai oleh Trump, gitu kan? Bisa aja Trump bilang enggak, jangan gitu ya, lain sebagainya. Dan itu kalau kayak Tony Blair ya pasti dia akan setuju aja. Tapi kalau misalnya dari Indonesia kan adalah resistensinya itu, kenapa enggak, kenapa ini dan lain sebagainya. Maka kalau menurut saya ya ini strategis sekali nih, Bapak Presiden mengajukan nama orang Indonesia. Nah kalau misalnya seperti itu, justru bukan pelambatan, tapi percepatan. Bagaimana Palestina akan menjadi sebuah negara. Dan itu akan dikenang sama rakyat Palestina. Betul. Ya kan? Indonesia menjalankan perannya untuk memastikan bahwa kita menjadi sebuah negara merdeka, tapi dengan catatan bahwa negara yang merdeka ini tidak kemudian menyerang misalnya Israel. Nah, itu yang kita harus jaga kan. Dan pemerintahan kita selama ini kan two state solution. Maksudnya two state solution tuh ada negara Palestina, tapi juga ada negara Israel. Iya kan? Jangan kemudian kita bilang two state solution, ada negara Palestina tapi nggak ada negara Israel. Nggak mungkin, itu bukan two state solution. Kalau Israel sih maunya hanya ada one state, gitu ya, yaitu Israel di tanah rakyat Palestina. Tapi kalau dari Hamas one state, tapi tidak ada Israel di tanah Palestina. Tapi kalau two state solution adalah ya kita realita lah. Nggak mungkin Israel kemudian satu hari hilang begitu saja, ya kan? Tapi kan mungkin saja dalam satu hari ya negara Palestina itu berdiri, ya kan? Kalau Israel udah nggak ada di sana lagi. Kalau menghilangkan sebuah negara mungkin sulit, tapi kalau mendirikan sebuah negara, menurut saya relatif lebih cepat. Nah nanti tergantung dari pemerintahan transisi ini. Pemerintahan transisi ini punya peran penting ya, Prof. Sangat penting. Oke, Prof, nggak terasa ini udah setengah jam lebih ternyata. Yang seru ini obrolan ini gitu ya. Mungkin ada semacam closing statement atau tadi saya lihat Prof kayaknya punya semacam pesan mungkin buat Pak Prabowo gitu ya. dalam konteks Israel Palestina ini kira-kira mungkin Prof punya masukan buat Pak Prabowo, kita harus seperti apa? Silakan, Prof. Jadi gini, saya ya kalau misalnya saya analogikan dengan pertandingan bola, ini bola udah digiring. Ini tinggal ditendang untuk masuk ke gawang. Udah masuk kotak penalti nih. Kotak penalti. Tinggal tendangannya ini kan. Nah, jadi justru pada momen-momen seperti ini Presiden harus lebih proaktif. Lebih proaktif untuk mengawal proses ini. Ya, satu. Yang kedua, Presiden juga harus mengkapitalisir ya kan, situasi seperti ini. Jangan sampai kita cuman jadi endorser gitu ya, melegitimasi, oh ya kita setuju gitu ya. Karena Presiden Trump udah berapa kali tuh nyebut nama Indonesia, nyebut namanya Pak Prabowo, beberapa kali kan dimention gitu ya di pertemuan ini. Ya seolah-olah mau mengatakan ini udah di-approve loh sama Indonesia gitu kan. Jadi penting bener kan. Kalau menurut saya sayang kalau nggak dikapitalisir. Jadi harus dikapitalisir, bahkan membantunya tadi saya katakan ya BUMN bisa digerakkan ke sana supaya mereka ini BUMN punya visi go international, ya kan? BUMN go international tuh jangan buat ya gedung-gedung, boleh lah di Indonesia ini memang masih banyak pembangunan ya di banyak wilayah, tapi juga kita lari ke sana sembari menggerakkan perekonomian di Indonesia. Nah dan memberikan
ujian kepada orang-orang kita, orang-orang itu, kamu ini jangan cuma jago kandang aja, di luar negeri bisa enggak? Jadi kapitalisasi seperti itu yang sangat penting. Nah, tapi pada saat yang bersamaan saya ingin para pembantu presiden itu betul-betul juga fokus membantu Bapak Presiden dengan apa? Meredam ya. Mungkin di sana sini ada yang merasa kok presiden mikirin negara lain, rakyat dari negara lain. Lah kami aja masih belum hidup, belum sempurna, belum ini dari itu tugas dari menteri-menteri. Nggak bisa kita tinggalkan itu, ya. Tapi kan kadang-kadang menteri-menteri kadang takut juga nih. Udah 1 tahun jangan dia kena evaluasi. Alah saya bilang. Daripada kalau menurut saya kalau misalnya soal evaluasi, kalau memang udah nggak jadi ya udah nggak apa-apa, nasib-nasiban. Gara-gara vokal jadi di reshuffle gitu ya. Iya, yang penting lakukan sesuatu. Ya, dalam jabatan Anda sebagai menteri. Berani melakukan sesuatu. Itu yang saya harapkan. Ya kan? Nah, kalau misalnya nanti ternyata hasilnya nggak sebagaimana kita ekspektasi, lalu kemudian harus di reshuffle, ya sudahlah. Yang penting saya pernah melakukan sesuatu, ya kan? Syukur-syukur kalau misalnya itu berhasil, kan begitu. Jangan cuman fokusnya dalam negeri dan untuk menyenangkan Bapak Presiden. Udahlah Bapak Presiden nggak penting udah disenang-senangkan. Beliau maunya adalah kerja buat ini Indonesia besar. Sebagaimana saya ingin membesarkan Indonesia, memakmurkan rakyat Indonesia, membuat dunia lebih aman. Nah itu harusnya cara berpikirnya. Menarik nih. Semoga tayangan kita ini dinonton sama menteri-menteri ya. Matilah saya. Tapi saya nggak bilang menteri spesifik ya. Kita nggak nyebutin merek nih Prof. Merek. Sebut nama gitu ya. Yang penting seluruh menterinya Pak Prabowo. Ya Prof Hikmah makasih banyak udah mau berbagi. Ini tadi saya di awal sempat sampaikan ini perdana Prof Hikmah bersama kami di Armory Reborn. Mudah-mudahan ini yang pertama tapi nggak yang terakhir Prof. Iya, amin. Lain waktu insya Allah kalau ada program dialog lagi Prof Hikmah berkenan hadir lagi. Dengan senang hati. Oke Prof, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke Sobat Armory, itu tadi obrolan kami dengan Prof Hikmahanto Juwana, Guru Besar Universitas Indonesia yang juga merupakan pakar hubungan internasional. Saksikan terus program-program kami hanya di channel YouTube Armory Reborn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.